Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur kita kepada Allah seminimal-minimal mungkin dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat banyaknya kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah Nabi Muhammad ketika kita berkumpul di akhirat kelak berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, sahabat religi, hari ini Vibcast, Vibra Podcast, Kantor Kemenak Kabupaten Batubara, kedatangan tamu istimewa yaitu Bapak Haji Sahidin MPD. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, hari ini kita akan melaksanakan podcast Pak, mengangkat tema mengenai moderasi beragama. Baik sahabat religi, sebelum kita lebih lanjut, terlebih dahulu saya akan membacakan sedikit profil narasumber kita pada hari ini. Beliau bernama Bapak Haji Sahidin MPD. Beliau ini pernah menjadi Kepala Seksi Penyelenggara Pendidikan Islam Kantor Kemenak Kabupaten Batubara pada tahun 2018 sampai 2020 dan saat ini menjabat sebagai Kasubag TU Kantor Kemenak Kabupaten Batubara ya dari mulai tahun 2020 sampailah sekarang ini. Baik Bapak, kita membahas mengenai materi moderasi beragama, Pak. Ya. Sebelum masuk lebih jauh, Pak, bisa Bapak jelaskan terlebih dahulu apa sih, Pak, sebenarnya makna moderasi beragama itu, Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara kami sekalian, dalam hal moderasi beragama kita sudah berjalan beberapa tahun ini ya. Kita menggalakkan program Menteri Agama yang lalu tentang moderasi beragama yang digagas oleh Bapak Yakut ya. Yakut Khalil Qaumas ya, Pak. Nah, pada prinsipnya moderasi beragama ini adalah cara kita menempatkan diri kita. Bagaimana memandang agama itu, praktek agama itu di masyarakat itu bisa memposisikan kita. Ada yang kita jalani di masyarakat kita itu ada namanya ekstrim kanan. Ekstrim kanan ya, Pak. Ekstrim Menarik kanan ini, itu orang-orang yang berpaham ya. Sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit ini. Iya, ini betul. Ini tegas apanya. Jadi kemudian ada yang namanya ekstrem kiri. Ya, mengabaikan ekstrem kanan tadi. Ada ekstrem kiri yang menyatakan agama ya jalani. Banyak. Yang penting jalan aja gitu, Pak. Gitu aja. Jadi tak seperti ada ekstrem kanan, ada. Jadi moderasi beragama ini di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Titik yang di tengah untuk dalam rangka menjalankan agama itu. Bukan berarti moderasi beragama itu menyatukan semua agama, tidak. Betul. Artinya moderasi beragama itu ya lakum dinukum waliyadin. Baik. Ya untukmu agamamu, untuk agama. Jadi untuk keyakinan ya jalan masing-masing. Nggak ada kita menyatukan semua agama itu menjadi satu keyakinan, ya itu nggak seperti itu. Nah, Indonesia merupakan wilayah yang cukup luas, wilayah yang mempunyai keberagaman. Betul, banyak Pak. Kita keragaman agama, suku, golongan dan lain sebagainya. Bahkan bahasa pun ya Pak. Bahasa pun yang beribu-ribu bahasa betul, ada di ini. Jadi konsepnya moderasi beragama itu menjalankan keyakinan masing-masing, tidak mengabaikan agama-agama yang lain. Betul. Artinya tidak melemahkan iman kita, tidak menjadikan agama sebagai
agama kita yang ini gitu. Jadi agama yang merupakan sumber kedamaian dan keharmonisan Betul, bagi betul. kita semuanya. Baik, Nah Pak. inilah yang dimaksud makna daripada Moderasi beragama ya, Pak, ya. itu. Saya ada pernah membaca sedikit, Pak, bagaimana kita bersifat di tengah-tengah. Ada istilah yang mengatakan wasatiyah ya, Pak, ya. Iya. Kita berada di tengah-tengah, kita tidak mengusik agama lain, kita juga jangan diusik oleh agama lain. Bagaimana cara kita menerapkan moderasi beragama ini, kita bisa membawa kedamaian dalam kehidupan kita beragama. Begitu kira-kira ya, Pak, ya. Pasti. Baik, begini Pak, selanjutnya, kenapa moderasi beragama ini dianggap penting dalam kehidupan bangsa kita, Pak? Ya, dengan bermacam ragamnya agama ini, dengan prinsip moderasi beragama ini sangatlah memang kita pentingkan ini. Untuk kenapa? Tidak adanya terjadi clash antara agama yang satu dengan agama yang lain begitu. Prinsip ini untuk kita tidak menghindari konflik agama yang ada di Indonesia kita ini, yang bermacam agama ini. Apalagi di era globalisasi dan digital sekarang ini, harus informasikan begitu ini. Luas ya, Pak, begitu deras. Nah, kadang-kadang memicu perpecahan. Betul, info-info yang hoax masalah agama ini kan bisa menimbulkan perpecahan. Makanya dengan kemajuan teknologi sekarang ini, kita dengan prinsip moderasi beragama ini tidak terprovokasi. Provokasi terhadap berita-berita yang hoax tentang konflik-konflik agama yang ada. Jadi moderasi beragama itu di Indonesia bisa memperkuat ya, Pak, memperkokoh adanya paham-paham ekstrim, paham-paham ini ya, dengan adanya moderasi mengkokoh NKRI kita. Bisa kita bilang sebagai penangkal lah dia ya, Pak, ya, dari paham-paham ekstrim yang mungkin ya tersebar di negara kita Indonesia ini. Baik, Pak, banyak orang yang kadang menyamakan moderasi beragama itu dengan toleransi, Pak, gitu. Sebenarnya apa sih perbedaan moderasi beragama dengan toleransi itu, Pak? Ada nggak perbedaannya kira-kira gitu, Pak? Gini, moderasi beragama itu memang sering sama masyarakat kita dikaitkan dengan istilah toleransi. Tetapi sebenarnya cakupannya lebih luas. Kalau toleransi itu adalah salah satu pilar dari moderasi beragama itu sendiri. Oh, berarti bagiannya gitu, Pak. Nah, jadi toleransi beragama itu bagian daripada moderasi beragama itu. Betul. Namun bukan keseluruhannya. Moderasi beragama mencakup 4 indikator itu yang ada, kan gitu. Yang pertama itu komitmen kebangsaan, ya kan, toleransi, anti kekerasan, dan mengakomodir budaya lokal ya, Pak, ya. Jadi 4 ini, jadi toleransi termasuk itu di dalam moderasi beragama. Tidak menolak, ya, kita menolak kekerasan, kita tidak menolak agama lain. Nah, seperti itu dia. Baik. Artinya moderasi beragama ini sangat penting lah, Pak, untuk kita terapkan ya di kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Ya mungkin sangat baik juga diterapkan di kalangan ASN ya, Pak, ya. Khusus di Kementerian Agama ya, Pak. Oke, baik, Pak. Dari semua yang kita bahas hari ini, Pak, kira-kira ada nggak pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda, Pak, agar mampu menjadi uswah, menjadi contoh, menjadi teladan dalam menghidupkan dan mengaplikasikan moderasi beragama itu, Pak? Ya, ini dalam hal moderasi beragama, marilah kita sama-sama menjaga keseimbangan ini. Memang tidak mudah dengan beragam konteks yang ada di Indonesia ini, tidaklah semudah. Nah, tapi juga sangat mungkin untuk dilakukan. Nah, pertama kita harus memahami bahwa agama tidak pernah mengajarkan kebencian.
Betul. Kedamaian ya. Nah, yang dia kedamaian, ketulusan, kecintaan sesuai dengan program menteri kita dengan Betul. landasan kecintaan. Bahkan sampai di sekolah pun kurikulum cinta namanya Pak Kurikulum ya. cinta, Iya. kasih sayang. Nah, jadi dengan pemahaman agama yang utuh, kita bisa tetap yakin dan taat pada ajaran kita masing-masing. Baik. Nah, ajaran kita masing-masing tanpa harus merendahkan daripada agama-agama yang ada, keyakinan orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penting untuk selalu mengedepankan dialog, Ya. bukan debat yang memecah belah. Dengan dialog kita bisa saling bertukar pandangan tanpa merasa terancam. Betul. Kemudian yang ketiga, kita perlu membiasakan diri lah, melihat perbedaan sebagai sunatullah. Nah, perbedaan itu sebagai sunatullah, ketetapan Tuhan. Dengan begitu, perbedaan bukan ancaman, tapi kekayaan bangsa negara Republik Indonesia. Jadi kuncinya adalah beragama dengan benar sekaligus bernegara dengan baik. Itu artinya kita bisa kuat dalam iman, namun tetap ramah dalam interaksi sosial. Baik Bapak, terima kasih untuk pembahasan kita hari ini Pak ya. Sahabat religi, mudah-mudahan kiranya pembahasan kita di podcast kali ini mengenai tema moderasi beragama dapat menambah wawasan kita, dapat menambah ilmu kita, dan kiranya podcast hari ini dapat kita terapkan dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Sahidin MPD yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita, meluangkan waktu bersama kita di dalam Fitcast ini, Fitcast Fibra Podcast. Ya, kami ucapkan sekali lagi terima kasih Pak. Saya host Muhammad Badrul Khair, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Terima kasih sahabat religi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.